Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini wabarakatuh. puasa semua nggak? Hah? Ada puasa, Ya, puasa ya? ada Ya, oke. puasa. Kalau puasa kita buka bareng nanti di luar. Ya amin. Oke, baik. Tadi Mas sudah pasti udah tahu ya, udah lihat ini motornya motor apa di depan. Ini dari media mana Mas? Saya nanya. Jambi Express tadi nanya, Mbak ini motor listrik? Iya, saya bilang, ini motor listrik ya. Jadi kalau selama ini ngelihatnya di TV aja motor listrik Honda itu kayak apa? Nah sekarang ini adalah wujudnya. Wah, perawakannya tuh seperti ini dari apa motor Honda listrik, motor Honda listrik ya, yang kita sebut sebagai M1E atau EM1E ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang motor listrik, Honda mah kalah ya dibandingkan dengan beberapa brand yang sudah lebih dulu launching gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar banget dengan Smooth, dengan Fly gitu ya. Jadi ada beberapa dari produk Cina itu sangat menguasai pasar khususnya di motor listrik. Nah, Honda bukannya tidak bisa memproduksi, tapi kita juga ingin melihat pasar itu seperti apa, konsumen itu butuhnya motor listriknya yang seperti apa, sehingga memang perlu beberapa waktu untuk kita bisa memproduksi yang menurut dari timnya Honda bahwa ini sebenarnya yang bisa atau yang bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen kita terhadap motor listrik. Nah, apalagi 2 tahun terakhir ini pemerintah nge-push banget supaya masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik, baik itu roda 4 maupun roda 2. Karena ditunjang dengan beberapa regulasinya antara lain untuk konsumen itu adalah subsidi DP sebesar 7 juta rupiah. Ini adalah stimulus ya dari pemerintah supaya masyarakat mulai beralih dari motor combustion ke motor listrik. Nah, cuma pertanyaannya, motor listrik ini kan kita kepengennya makainya lama, setuju nggak Bapak Ibu? Ya, Iya, makainya nyaman, benar ya. Jadi bukan cuma sekedar ada motor beberapa tahun pakai selesai. Kita pengennya yang memang benar-benar bisa mensupport aktivitas kita. Nah, jadi bicara tentang M1E, M1E ini motor listrik dari Honda yang bisa menjadi pilihan terpercaya dalam hidup. Jadi the choice of life. Ini adalah tagline yang kami pilih untuk motor terbaru kami, yaitu M1E. I di sini sebagai simbol bahwa motor ini adalah motor elektrik. Jadi ini singkatan simbol dari elektrik atau listrik. Jadi konsepnya seperti apa? Konsep M1E sendiri adalah smooth riding sensation, trust performance, dan reliable quality. Jadi ada 3 konsep yang mendukung dari terciptanya Honda M1E ini. Nah, kita lihat kenalan, kayaknya sudah tahu ya Bapak Ibu, kita sudah sering banget ketemu ya, saya lewatkan. Nah ini, jadi smooth riding sensation ini maksudnya gimana sih? Smooth riding sensation ini kita pada saat berkendara itu lebih mulus ya, jadi sensasinya memang beda, jadi nggak ada suara. Kalau kita naik motor combustion atau motor karburator berbahan bakar minyak kan ada suara pasti curut gitu ya. Nah ini kalau motor listrik senyap, nggak ada suara, terus smooth, halus ya, mulus jalannya, nggak yang nyendat-nyendat kayak gitu, nggak ada. Jadi di motor listrik itu memang mulus. Kemudian ya kalau sudah mulus pastinya akan menyenangkan pada saat kita berkendara, karena kita nggak yang kayak batu-batu gitu tuh ya, busi kotor atau apa, kita nggak ketemu di motor listrik ini. Nah yang kedua, konsepnya trust performance. Harapannya Honda M1E ini bisa menjadi partner yang terpercaya dengan performa yang handal. Nah, dan yang ketiga, reliable quality ini sudah pasti kita ingin memproduksi atau menghadirkan produk yang menemani masyarakat dengan kualitas yang tinggi yang bisa digunakan di segala kondisi. Seperti contoh di atas ini, mau jalan yang bagus maupun ada genangan air, kita tetap tidak khawatir ya untuk menggunakan motor listrik Honda. Karena dari beberapa
survei yang dilakukan, kekhawatiran konsumen itu apa sih kalau beli motor listrik? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Hah? Baterai, setuju. Baterainya tahan berapa lama gitu ya? Terus apa lagi? Mati mendadak kalau Mati, hujan. takutnya ada Iya, hujan kita nyetrum, mati iya nyetrum mati mendadak. mendadak. Oke, terus apa lagi? Ada juga yang seperti itu. Apa lagi kira-kira? Ya, keamanannya kan, safety-nya Iya, ya, takutnya nyetrum seperti itu. Nah, memang itu dari hasil survei itu yang menjadi pertimbangan dari beberapa konsumen yang ingin memilih atau menentukan dan membeli sepeda motor listrik. Jadi keberatan terbesar itu adalah baterainya itu tahannya berapa lama sih? Kita mau beli baterainya di mana? Mudah nggak dari baterainya? Kalau misalnya habis terus baterainya mau dikemanain? Kita bicara tentang ekosistem, ya kan? Seperti itu. Nah, ini semua akan dijawab oleh Honda M1i Bapak Ibu ya. Jadi untuk Honda M1i ini teknologi Honda ini teruji sesuai standar baterai berkualitas terpercaya. Jadi baterainya ini berstandar internasional. Jadi kita tidak hanya sekedar baterai saja, ini baterai litium yang berstandar internasional. Jadi memang ada standarisasinya yang diikuti oleh Honda. Di samping itu, pada saat baterai ini berada di dalam sepeda motor, waktu kita gunakan, baterainya juga kita buat seaman mungkin dengan cara bagaimana kita menyertakan di baterai itu ada namanya safety lock. Jadi walaupun nanti jalannya tidak rata, bergelombang, baterainya itu enggak loncat-loncat. Dia akan tetap di tempatnya sehingga tidak mengganggu pengapian ya. Artinya tidak mengganggu lajunya jalan sepeda motor itu. Karena baterainya tetap akan stabil. Nah, selain itu pengisian dayanya juga lebih mudah dan bisa di mana saja. Karena di Honda pengisian baterai ini bisa dilakukan secara sendiri, mandiri oleh kita, yaitu dengan menggunakan power charger seperti ini. Kita sebutnya charger MPP ya. MPP itu mobile power charger, dan bisa juga menggunakan metode swap. Nah, metode swap ini kalau Bapak Ibu melihat seperti tempat cas baterai di ruang tunggu, tapi dia besar. Nah, itu nanti tersedia di bengkel-bengkel resmi Honda. Jadi konsumen bisa menggunakan metode swap itu, atau dengan cara hybrid. Jadi dia bisa menggunakan pakai cas sendiri sekaligus sama swap. Jadi ada pilihan buat konsumen bagaimana cara dia untuk mengisi baterainya, ya. Jadi memang konsumen akan dibuat nyaman. Nah, pertanyaannya, apakah baterainya ini bisa digunakan ke motor listrik yang lain? Jawabnya adalah tidak bisa. Jadi baterainya motor Honda hanya untuk motor Honda saja. Tidak bisa dipakai ke motor merek lain. Kenapa? Karena dudukannya beda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa ke depan, nanti perhatikan, dia itu kayak baterai handphone, kan ada yang plat kuningnya tuh. Nah, itu dudukannya tuh beda dengan baterai di motor yang lain. Nanti secara teknikal mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ervinandu. Dan di beberapa motor listrik malah ada yang dicolok langsung dari motornya. Nah, itu kan kita sangat maksudnya agak meragukan untuk ke safety ya, keamanannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk praktikal convenient fiturnya, kita untuk Honda M1i ini panelnya itu sudah full digital panel meter. Jadi sudah tidak ada lagi analog, semuanya full digital panel meter. Kemudian lampu-lampunya sudah LED semuanya, baik itu mulai dari lampu depan, lampu sen ya, kiri kanan dan depan belakang. Ditambah lagi ada USB power charger, dan ini yang membuat Bapak Ibu tidak terputus nanti koneksinya dengan yang lain.
kalau sekiranya baterai handphonenya drop. Bisa digunakan langsung, dicolok di sepeda motor. Dan jangan takut, Bu, itu nanti makan baterainya nggak gitu ya, kalau dipakai untuk ngecas. Jadi gini, di motor Honda M1i ini nanti akan ada dua baterai. Satu baterai besar yang ukurannya 50,2 volt lebih. Inilah baterai yang menghasilkan tenaga power untuk sepeda motor, tenaga listrik. Dan satu lagi baterai yang biasa, yang kecil, yang biasa kita gunakan di motor-motor kita, yaitu dengan voltase 12,5 volt. Jadi baterai 12,5 volt ini adalah baterai yang digunakan untuk operasional sepeda motornya. Jadi untuk menyalakan, menghidupkan lampu, ya kan? Nah, itu kita menggunakan baterai 12,5 volt ya. Selamat datang Pak. Dari media mana? Dari media Baca Jambi. Ya, selamat datang ya Pak. Kita udah jalan duluan ya. Ya, ikutin. Nah, jadi baterainya kalaupun dipakai buat ngecas bukan baterai yang 50,2 volt, tapi yang dipakai itu adalah baterai yang 12,6 volt. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yeah. Nah, kemudian tempat duduk pijakan kakinya juga sudah dibuat senyaman mungkin ya, dengan pijakan yang rata. Dan di bagian depan, nanti Bapak Ibu boleh ke depan melihat, kita sertakan inner rack. Inner rack ini rak bagian depan, beda ukuran kiri dan kanan. Yang sebelah kanan ini agak lebih besar, jadi bisa buat tumbler, sedangkan sebelah kiri ya, sebelah kanan agak lebih kecil. Jadi untuk benda-benda kecil bisa masuk ke sana. Jadi di depan itu ada dua raknya, ya. Dan untuk varian warnanya bagaimana? Jadi untuk M1i ini atau Honda EV ini, dia ada dua tipe Bapak Ibu. Ada yang M1i saja, ada yang M1i Plus. Nah, jadi ada dua tipe ya. Jadi kalau untuk yang M1i saja itu ada 3 warna, yaitu Innovative White, Smart Red, dan Intelligent Matte Black, atau putih, merah, dan hitam. Ya. Sedangkan yang untuk yang M1i Plus itu warnanya lebih ke silver ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah warna-warnanya. Yang ini untuk M1i yaitu warna putih, warna hitam, dan warna merah. Sedangkan yang M1i Plus dia cuma ada satu warna, yaitu Excellent Matte Silver. Nah, bedanya di mana antara M1i dengan M1i Plus? Bedanya adalah di bagian belakangnya. Jadi di bagian belakangnya ini ada semacam rak ya untuk meletakkan box seperti itu. Nah, bedanya hanya di sana. Dan untuk M1i Plus ya hanya ada satu warna. Jadi total kita menyediakan 4 warna di 2 tipe untuk Honda M1i. Oke. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu? Oke, saya lanjut. Nah, keunggulannya apa sih? Dari pertanyaan masih ada Jambi Express, kenapa hari ini Honda M1 ini lebih mahal ya daripada motor kita yang lain, motor listriknya yang lain ya. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah USB power charger. Dia ada di sini ya. Kemudian ada full digital panel meter. Nah, di sini ada kita sertakan fitur riding mode atau pilihan berkendara. Jadi Bapak Ibu kalau pakai M1 ini bisa pilih mau yang ekonomis, artinya jalannya agak nyantai ya, memang benar-benar irit penggunaan listriknya, atau yang mode standar, jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk semua lampu-lampu dia sudah menggunakan lampu LED ya. Dan untuk bannya untuk motornya sendiri ya, kalau kita perhatikan, motor listrik ini antara ban depan dengan ban belakang itu beda Bapak Ibu.
Nah, di motor listrik tenaganya itu atau mesinnya itu ada di roda bagian belakang. Untuk M1E ya, untuk powernya sendiri dia mencapai 1,7 kW. Sedangkan untuk top speednya sekencang-kencangnya berkendara itu dia di kecepatan 45 km per jam dan jarak tempuh ya rata-rata hasil tes yang dilakukan oleh Astra Honda Motor secara internal itu adalah 41,1 km. Nah, saya cuma satu nih Bapak Ibu. Kecepatan motor listrik dengan motor combustion itu beda. Lebih cepat atau lebih ringan, Mas? Hah? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat dibandingkan dengan motor combustion. Tapi cepat dalam artian gimana? Lebih cepat. Nah, karena apa? Karena motor listrik ini secara bobot dia lebih ringan daripada motor berbahan bakar minyak. Di motor listrik tidak ada mesin. Mesinnya itu semuanya ada di roda bagian belakang. Sehingga waktu kita naik motor ini, anggaplah kita kecepatannya 10 km. Ini pengalaman yang kita pernah coba. Itu kecepatannya kayaknya lebih dari, kalau naik motor biasa harusnya lebih dari 10 km. Seperti itu. Jadi seolah-olah kayaknya wah ini motornya lambat banget ya, cuma 45 km per jam. Tapi nanti cobain ya, kalau sudah ada riding test di Sinar Sentosa nanti kabarin Jeng kalau ada. Jadi teman-teman wartawan bisa nyobain. Selamat datang, silakan duduk Pak. Gak apa-apa di depan sini. Oh ya Bu. Iya. Mau di belakang biasanya itu. Iya. Harus turunnya gitu. Iya, dari rekan media mana? Dari Jambi Update Bu. Jambi Update. Oke, siap. Kalau Motor, gitu, ya? iya. Kalau gitu kita di-update ya. Terus ya Pak. Oke, thank you. Nah, jadi secara power kita 1,7 kW ya Bapak Ibu. Nah, ditambah lagi tadi suaranya senyap. Jadi tidak ada suara. Jadi kalau kita naik motor ini agak kagok kalau terbiasa dengan naik motor combustion ya. Kita terus terang saya ini agak cerita sedikit waktu nyobain waktu launching di Jakarta, ya kan. Sudah duduk lama, ini kok motor nggak jalan-jalan, ini udah nyala belum ya? Ini sering orang Jambi maklum lah ya. Jadi ternyata di panel meternya itu pada saat kita kuncinya sudah kita on kan, menandakan motornya siap dikendara itu tulisan ready-nya ada keluar di panel meter. Nah, jadi kalau sudah keluar tulisan ready-nya berarti motornya sudah bisa jalan karena suaranya nggak ada. Jadi memang harus benar-benar visual ya. Visualisasi. Ini gasnya, gas. Nggak ada Pak, tidak ada. Iya, senyap sekali. Tahu jalan gitu ya. Tahu jalan. Nah, ya, ada visualnya. Ya. Saya kuncinya tadi ini ya di bawah ya. Oke, nanti kalau sudah ada riding test di Sinar Sentosa, nanti Mbak Asyik kabarin. Jadi bapak-bapak bisa lihat ya. Nah, terus selanjutnya Honda ini punya baterai sendiri yang kita sebut dengan MPP. MPP ini Mobile Power Pack. Ya, jadi kita punya baterai sangat mudah untuk dibawa-bawa ya teman-teman. Jadi untuk membeli motor Honda M1E ini antara motor dan baterainya terpisah. Ya, terpisah harganya. Jadi ya gitu ya Pak Heni ya. Jadi beli motor langsung nanti baru beli baterai. Gitu. Oke. Seperti itu. Nah, ini cara pengisiannya ada off-board charger dan swap station. Off-board charger itu yang kita pakai charger sendiri, ya Bapak Ibu. Dan ini bisa kita taruh di rumah. Nah, pertanyaannya Bu, kalau listrik berapa kWh? Takutnya listriknya turun semua kan? Gitu, ya. Nah, kalau yang ini sih listriknya untuk kWh-nya 1200 mesinnya bisa. Sama dengan kayak kita nyalain kulkas. Jadi kalau kita sudah pasang ngecas baterainya itu lebih kurang kayak tuh pasang kulkas gitu ya Pak Ervinando ya.
ya. Gitu. Nah, kemudian untuk swab station sendiri sementara ini memang belum tersedia untuk di Jambi karena kan memang penggunanya sendiri masih ada 1 orang baru di Jambi ini, dan itu di pemilik 100 orang pertama di Indonesia. Kebetulan pembelinya itu adalah Orang Jambi. orang Jambi, dosen Unja di komplek Unja. Nah, jadi dan yang beli bukannya anak muda, tapi Orang justru tua. bapak-bapak muda. Ya, kalau orang kita bilang lah datuk-datuk. Nah, sudah udah cucu dia. Tapi dia sangat suka banget pakai yang ini gitu loh. Malah dia rela dikasih tahu ngantri indeknya sampai 6 bulan nggak apa katanya. Saya mau Dia mungkin pakai anti apa? dengan berisik Bu tadi Bu. Mungkin. Iya. Ya, Dia pengen Bapak, ketenang ya. Iya, tapi Senyap. beliau sangat apresiasi banget karena sebagai 100 orang pertama di Indonesia dan dia dapat sertifikat yang ditandatangani oleh BOD Astra Honda Motor langsung yang diserahkan. Waktu itu kita serah terimakan langsung ke beliau ya. Nah, kemudian pijakan kakinya juga datar, ini juga membuat kita lebih nyaman ya Bapak Ibu. Oke, nah ini lagi keunggulannya apa saja. Nah, yang jelas fitur-fiturnya sudah modern ya Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar menyesuaikan dengan keinginan konsumen saat ini. Bagaimana konsumen bisa lebih mudah. Sedangkan untuk warna tadi sudah saya sampaikan totally ada 4 warna, dan untuk powernya 1,7 ya kilowatt, kemudian dengan kecepatan maksimumnya itu 45 km per jam dengan jarak tempuh terjauh 41 km. Berarti kalau dari sini sampai Bulian harus ngecas lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah beli motor Honda punya charger sendiri nggak perlu ngantri lama, kita tetap bisa langsung ngecas dan ngecasnya juga tidak terlalu lama ya, seperti itu. Oke, nah hitung-hitungannya gimana nih ya? Jadi kalau kita lihat di sini 3 kali jasa servis gratis itu selama 1 tahun ya di 1000 km, ini adalah garansinya. Kemudian 2 bulan ya, kemudian 6 bulan dan 12 bulan. Jadi ada voucher gratisnya juga. Dan garansi sepeda motornya sendiri kita ada garansi di rangka selama 5 tahun, kemudian garansi mesin dan garansi listrik serta komponen rangka selama 1 tahun atau 1200 km, 12.000 km. Dan sudah pasti yang namanya untuk biaya ngecasnya sendiri itu sekali ngecas kita hanya dibebani biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp100.000. Nah, kalau mau ngecasnya sendiri kalau di stasiun itu sangat murah sekali hitungannya. Ya, jadi kalau sekali ngecas untuk naik misalnya dari 25% baterai sampai ke 75%, palingan kita habis sekitar biaya antara Rp3.000, Rp3.500. Nah, itu kalau kita komparasikan dengan penggunaan bahan bakar jauh sekali lebih irit dibandingkan kita menggunakan bahan bakar. Hitung-hitungannya 3.500 seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harganya berbeda? Ya ini tadi yang jelas kalau beli Honda Bapak Ibu untuk perawatannya nggak susah karena bisa di mana saja karena jaringan Hondanya luas. Sudah pasti brand kita juga terpercaya ya. Artinya kita memang mengcover produk kita dengan baik dengan garansi kita. Kemudian kualitas produknya juga terjamin ya. Dan pilihan pengisian bahan bakarnya juga banyak, tergantung Bapak Ibu nanti mau pilih yang seperti apa. Dan sudah pasti sensasi berkendaranya juga lebih aman dan nyaman. Jadi seperti motor bensin biasa. Jadi enggak yang kayak ngerasa terbang atau enggak seperti kayak naik sepeda, enggak. Tapi benar-benar kita seperti naik sepeda motor. Hanya bedanya ini tenaganya listrik, sedangkan yang kita pakai adalah bahan bakar minyak. Oke? Saya rasa ini penjelasan saya secara umum untuk MUI, dan untuk teknikalnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ervinandu tentunya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan, tetap terbuka ya Bapak Ibu, nanti sambil makan Bapak mau ditanyakan kita sambil jalan ya. Terima kasih, selamat sore, salam satu hati. Salam satu hati.